Tifosi Gelo Rossi kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia lainnya. Di edisi ke-112 ini kita akan bahas berita seputar kemenangan tandang pertama AS Roma 1-4 atas Cagliari, rekor Romelu Lukaku yang mencatatkan awal atau debut yang baik kedua setelah Gabriel Batistuta di tahun 2001, dan kabar menarik dari AS Roma dan Liga Italia lainnya. Meski sempat dilanda isu pemecatan, Jose Mourinho tetap tenang dan membawa AS Roma menang di laga tandang mereka untuk pertama kalinya di musim ini, sekaligus menjadi kemenangan ketiga secara beruntun di semua kompetisi yang dimainkan oleh AS Roma. Secara spesifik, Jose Mourinho mengatakan hubungan yang sangat erat antara dirinya dan para pemain menjadi kunci dalam melewati momen krisis di awal musim. Bagi Mourinho, pemain pastinya datang dan pergi. Namun, tim harus seperti keluarga dan harus selalu bersama dalam menang ataupun kalah. Dalam momen lain, Mourinho juga mengatakan rasa keterikatan dirinya dengan para fans, di mana hatinya selalu bergetar saat duduk di Stadion Olimpico dan memandang ke kurva sud. Bagi Mourinho, bagian terpenting menjadi pelatih AS Roma adalah merasakan segala resah dan ragu fans dan bagaimana membantu mereka melupakan hal tersebut dengan prestasi dan kemenangan di lapangan. Terungkap juga sebuah fakta bahwa Jose Mourinho sempat menawarkan kepada Claudio Ranieri, pelatih Cagliari, untuk ikut kembali ke kota Roma bersama dengan timnya untuk berlibur sebentar bersama keluarga Ranieri di kota Roma. Namun, Ranieri tentunya menjaga profesionalitas dirinya dengan menolak halus tawaran tersebut. Dengan tambahan 2 gol di laga semalam, Romelu Lukaku kini menjadi salah satu striker terbaik AS Roma setelah 6 pertandingan awal. Dan ia menjadi terbaik kedua setelah Gabriel Batistuta yang dulu membawa AS Roma meraih Scudetto terakhir di tahun 2001. 5 gol yang dicetak Lukaku sama dengan jumlah yang diraih oleh Stefan El Shaarawy di tahun 2016, sedangkan Gabriel Batistuta sendiri menyumbang 8 gol dari 6 pertandingan pertamanya bersama AS Roma. Sebagai catatan tambahan, dengan 7 gol dari 8 pertandingan yang sudah dimainkan Lukaku di Liga Italia dan juga Liga Eropa, rasio gol Lukaku kini adalah 1 gol setiap 87 menit. Yang mana catatan tersebut atau rasio tersebut merupakan rekor terbaik Lukaku sejak ia tampil untuk Everton, Manchester United, Chelsea, dan juga Inter Milan. Lukaku juga menambahkan dalam sebuah interview yang ia lakukan bahwa usaha yang ia lakukan dari musim panas meski banyak mendapat kritikan, ia pada akhirnya hanya membalas dengan bukti penampilannya apik di lapangan, dengan gol demi gol yang ia cetak meski tanpa ikut pramusim bersama AS Roma. Lukaku juga menyebutkan betapa pentingnya Dybala untuk AS Roma dan berharap agar Dybala segera fit, pulih, dan bisa bergabung kembali bersama tim karena ia adalah pemain yang terpenting di kubu AS Roma. Berita buruk datang melalui cedera lutut yang diderita oleh Paulo Dybala. Dybala yang ditarik keluar di babak pertama kini diperkirakan harus menepi selama setidaknya 1 bulan ke depan dan diharapkan sudah bisa kembali kepada tim setelah jeda internasional untuk dapat pulih 100% di saat AS Roma bertandang ke Inter Milan di pekan ke-10 nanti. Pemain muda AS Roma Edoardo Bove mencatatkan penampilan keempat dari menit pertama secara beruntun untuk AS Roma. Dirinya berhasil menjawab tantangan demi tantangan Jose Mourinho yang harus kehilangan Renato Sanchez dan Pellegrini karena cedera dan juga harus memainkan pemain tengah lainnya Bryan Cristante sebagai bek tengah. Kini, Bove menjadi pilihan yang terpercaya oleh Mourinho untuk mendampingi Leandro Paredes yang mencatatkan 2 assist atas nama dirinya semalam dan juga Houssem Aouar yang kian tampil dengan penuh rasa percaya diri. Houssem Aouar yang sempat menurun di musim terakhirnya di Liga Prancis mengakui bahwa ia harus terus berusaha menambal kekurangan demi kekurangan yang ia miliki dan ia merasa kian nyaman dengan peran yang ia miliki di lini tengah AS Roma.
Dari klasemen Liga Italia pekan ke-8 ini, Inter Milan kini harus puas disalip oleh AC Milan setelah hanya bermain imbang melawan Bolonya 2-2, di mana Inter membuang kesempatan emas setelah sempat unggul 2-0 di awal babak pertama. Sementara itu AC Milan berhasil menang secara dramatis 1-0 atas Genoa, dengan drama yang terjadi di akhir pertandingan di mana kiper kedua tim mendapatkan kartu merah di penghujung laga tersebut. Kejutan lain adalah kekalahan Napoli atas Fiorentina 1-3. Kekalahan kedua Napoli yang membuat Fiorentina naik ke peringkat 4 dan menyalip posisi Napoli dan membuat posisi pelatih Rudi Garcia dalam posisi terancam. Sekian berita dari AS Roma untuk edisi ke-112 ini. Komen untuk berikan pendapat Anda tentang ketajaman Lukaku, The Belgian Batistuta, dan lini serang AS Roma secara keseluruhan. Subscribe untuk mendapatkan kabar dan berita dari AS Roma dan Liga Italia lainnya. Forza Roma! Catch me if I fall.